go. Yeah, anytime I feel you let me know. Anytime I see you let me know. What the plan and see. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 mempresentasikan tentang ringkasan abstrak dan sintetis. Ringkasan abstrak dan sintetis yaitu istilah pada intinya merujuk pada pekerjaan yang sama, yaitu meringkas, namun masing-masing memiliki perbedaan yang harus dipahami agar tidak menimbulkan salah paham. Ringkasan. Yang pertama, pengertian ringkasan. Membuat ringkasan adalah sebuah keterampilan. Tidak semua orang mampu dengan cermat dan tepat membuat ringkasan dari bahan bacaan yang dibacanya. Mengapa demikian? Karena pada hakikatnya hasil meringkas itu adalah sebuah karya produksi dari karya lain. Kemampuan untuk membahasakan dengan bahasa yang lain itulah yang terkadang membedakan setiap orang dalam membuat ringkasan, atau kecermatan dalam mengungkap inti bacaan itu. Ringkasan adalah sebuah cara menyajikan karangan dalam bentuk singkat dengan mempertahankan urutan, isi, dan sudut pandang pengarang aslinya. Ringkasan memiliki banyak pengertian, di antaranya ringkasan precis yang berarti memotong atau memangkas. Adalah suatu cara yang efektif untuk menyajikan suatu karangan yang panjang dalam bentuk singkat. Ringkasan berasal dari bentuk dasar ringkas yang berarti singkat pendek dari bentuk yang panjang. Hal ini dipakai untuk mengatakan suatu bentuk karangan panjang yang dihadirkan dalam jumlah singkat. Suatu ringkasan disajikan dalam bentuk yang lebih pendek dari tulisan aslinya dengan berpedoman pada keutuhan topik dan gagasan yang ada di dalam tulisan aslinya yang panjang itu. Ciri-ciri ringkasan. Membuat ringkasan memiliki ciri-ciri tertentu. Adapun ciri-ciri dari ringkasan tersebut adalah sebagai berikut, yaitu A. Pengungkapan kembali bentuk kecil dari sebuah karangan. Yang kedua, B. Memproduksi kembali apa kata pengarang. Yang ketiga, C. Mempertahankan urutan-urutan gagasan yang membangun sosok badan karangan. Yang ketiga, D. Yang keempat, D. Penyusun ringkasan terikat oleh penataan isi dan sudut pandang pengarangnya. Yang keempat, E. Kalimatnya pendek dan senada dengan kalimat pengarang. Yang selanjutnya yakni abstrak. Pengertian secara umum, abstrak merupakan penyajian singkat mengenai isi tulisan sehingga pada tulisan ia menjadi bagian tersendiri. Abstrak berfungsi untuk menjelaskan secara singkat kepada pembaca. Sedangkan pengertian secara khusus, abstrak adalah sesuatu yang dilihat tidak mengacu kepada objek atau peristiwa khusus. Abstraksi menyajikan secara simbolis atau secara konseptual serta secara imajinatif sesuatu yang tidak dialami secara langsung. Jadi, abstrak adalah kata yang menunjukkan kepada sifat, keadaan, dan kegiatan yang dilepas dari objek tertentu. Pemahaman akan pengertian abstrak sepertinya masih dianggap sebagai sesuatu yang sulit, bahkan tak teraplikasi. Sebagaimana tertera di atas, suatu perikatan adalah suatu pengertian abstrak dalam arti tidak dapat dilihat dengan mata. Maka suatu perjanjian adalah suatu peristiwa atau kejadian yang konkret, misalnya perjanjian jual beli. Fungsi abstrak. Fungsi abstrak adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat perihal hasil penelitian yang telah dibuat. Uraian hanya satu halaman tersebut memudahkan abstrak dimasukkan dalam jaringan internet. Hal ini dimaksudkan memudahkan Anda mengetahui hasil penelitian tanpa harus membaca keseluruhan penelitian yang berlembar-lembar, sehingga abstrak membantu Anda dalam mencari referensi dalam penelitian yang Anda cari. Jenis-jenis abstrak. Abstrak diklarifikasikan dalam dua jenis. Yang pertama, abstrak indikatif, yang kedua, abstrak informatif. Abstrak indikatif adalah abstrak yang menyajikan uraian secara singkat mengenai masalah yang terkandung dalam laporan atau karya ilmiah lengkapnya. Abstrak indikatif bertujuan agar pembaca mengetahui isi informasi tanpa memadatkan isi informasi aslinya dan hanya memberikan indikasi sasaran cakupan tulisan. Maka,
pembaca dapat mempertimbangkan apakah tulisan asli perlu dibaca atau tidak. Yang kedua, abstrak informatif adalah miniatur laporan atau karya ilmiah asli dengan menyajikan data dan informasi secara lengkap sehingga pembaca tidak perlu lagi membaca tulisan aslinya, kecuali untuk mendalaminya. Dalam abstrak informatif disajikan keseluruhan tulisan asli dalam bentuk mini, seperti judul, penulis, institusi, tujuan, metode dan analisis laporan, hasil penelitian, dan simpulan. Karakteristik abstrak. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan abstrak adalah sebagai berikut. A. Bentuk tulisan bersifat 1. Informatif, kualitatif, dan kuantitatif bergantung jenis laporan atau karya ilmiah. Dan 2. Deskriptif, analisis, induktif, dan deduktif bergantung pada jenis laporan atau karya ilmiah. B. Abstrak disajikan secara singkat terdiri atas 200 sampai dengan 300 kata atau sekitar 7 sampai dengan 10 paragraf dan diletakkan sebelum daftar isi. C. Abstrak tidak memuat latar belakang, contoh penjelasan berupa alat, cara kerja, dan proses yang sudah dikenal atau lazim. D. Abstrak hanya memuat metode kerja dari pengumpulan data sampai penyimpulan dan data yang sudah diolah. Dalam penyusunan abstrak perlu diperhatikan ketelitian penyajian sumber informasi asli secara cermat, mudah dipahami, dan menggunakan kata atau istilah yang sama dengan tulisan aslinya. F. Pengetikan berspasi 1, menggunakan tipe tulisan standar Times New Roman atau Arial dengan ukuran tulisan 12 bit. Saya Lailatul Iftitah yang akan menyampaikan materi tentang sintesis. Sintesis diartikan sebagai komposisi atau kombinasi bagian-bagian atau elemen-elemen yang membentuk satu kesatuan. Selain itu, sintesis juga diartikan sebagai kombinasi konsep yang berlainan menjadi satu secara koheren. Dan penalaran induktif atau kombinasi dialektika dari tesis dan antitesis untuk memperoleh kebenaran yang lebih tinggi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pada tahun 2003, sintesis diartikan sebagai paduan berbagai pengertian atau hal sehingga merupakan kesatuan yang selaras atau penentuan hukum yang umum berdasarkan hukum yang khusus. Pengertian ini sejalan dengan pendapat Katshov pada tahun 1986 yang menyatakan bahwa maksud sintesis yang utama adalah mengumpulkan semua pengetahuan yang dapat diperoleh untuk menyusun suatu pandangan dunia dalam perspektif lain. Atau sintesis merupakan kemampuan seseorang dalam mengaitkan dan menyatakan berbagai elemen dan unsur pengetahuan yang ada sehingga terbentuk pola baru yang lebih menyeluruh. Sekian dari saya, Lailatul Iftitah. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang jelas atau salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.